pagi adik sanak, senang sekali kami dapat menjumpai Anda pada Berita Bengkulu pagi hari ini. Saya Arum Indah Respati, tim redaksi kami telah menyediakan berita terbaru dan teraktual. Berikut adalah 3 berita utama pada hari ini. Barcode My Pertamina diblokir ratusan sopir truk geruduk kantor Bupati Bengkulu Utara. Harga beras mahal di pasaran, warga Rejang Lebong mulai beralih membeli beras Bulog. Hindari kecanduan bermain gawai atau gadget ke anak-anak. Pemerintah 3 desa di Bengkulu Tengah hidupkan kembali permainan tradisional layang-layang. Ratusan sopir truk Rabu pagi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bengkulu Utara. Selain menuntut solusi kelangkaan BBM subsidi jenis solar, para sopir juga meminta pemerintah mencarikan solusi atas diblokirnya barcode My Pertamina mereka oleh Pertamina. Para sopir yang mayoritas adalah pengangkut material bangunan ini kecewa karena akibat pemblokiran tersebut, sudah lebih dari 2 pekan mereka tidak bisa membeli BBM subsidi biosolar di SPBU. Padahal sesuai aturan menurut perwakilan sopir truk, Limin, seharusnya yang diblokir itu hanya untuk truk pengangkut pertambangan dan perkebunan. Puas tak dengan keputusan? Iya, sebenarnya belum puas Mas, karena belum ada bukti. Ya, ini kan belum ada bukti, itu makanya belum ada kepuasan, baru solusi. Jadi bukti belum dipastikan. Jadi tadi kan disuruh bakal diaktifkan lagi ya, pemblokirannya dibuka? Iya, terutama dia pakai sistem, ini kan pakai sistem, kita kan nggak bisa ini. Memang itu benar aturan dari pemerintahan, pakai sistem semua Pertamina begitu. Cuman memblokir Pertamina ini nggak pilih-pilih. Sementara General Manager PT FAM yang menaungi SPBU Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Stefani Gloria mengatakan pihaknya tidak mengetahui perihal pemblokiran tersebut lantaran kewenangannya ada pada Pertamina. Dari pihak SPBU tidak tahu menahu karena bukan dari pihak kami SPBU yang memblokir. Gitu. Dan ini sudah sejak kapan? Sudah kurang lebih semingguan lebih dan itu pihak Pertamina mengetahui karena kita koordinasi terus. Usai berorasi beberapa menit, mereka akhirnya diterima oleh Bupati Mian untuk dimediasi bersama manajemen SPBU dan perwakilan Pertamina Bengkulu. Usai mediasi, Mian mengatakan pihaknya telah meminta Pertamina memfasilitasi untuk membuka blokir barcode para sopir. Selain itu, ia juga meminta komitmen para sopir agar BBM bersubsidi tersebut tidak disalahgunakan. Informasi ini sore kemarin, langsung saya WA melalui Pertamina wilayah Palembang dan Bengkulu. Alhamdulillah juga langsung hari ini dikirim utusannya untuk bisa menjelaskan kepada sopir. Oke, kalau memang posisinya tidak mobil angkutan tambang, posisinya Pertamina siap untuk membuka blokir itu. Tetapi nanti begitu mendapatkan barcode yang blokirnya sudah dibuka, itu jangan disalahgunakan. Usai dimediasi dengan pengawalan ketat polisi, ratusan sopir truk ini membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutan mereka ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Puluhan guru pendidikan agama Islam atau PAI, baik SD maupun SMP negeri di Bengkulu Tengah, menuntut kejelasan pembayaran tambahan 50% tunjangan hari raya dan gaji 13 dari pemerintah daerah. Ketua Perwakilan Guru PAI Siti Hoiriah mengatakan, sejak cairnya gaji ke-13 dan THR lalu, hingga saat ini mereka belum menerima tambahan tunjangan tersebut. Total ada 74 guru pendidikan agama Islam di Bengkulu Tengah.
Mereka adalah guru PAI SD dan SMP bersertifikasi yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Pemkab setempat. Di tanggal 23 hari Jumat kemarin memang kita ada rencana untuk audiensi dengan Pak Sekda gitu terkait dengan belum adanya kejelasan pencairan tambahan tunjangan 50% THR dan juga gaji 13 gitu. Maka kami melakukan audiensi dengan Pak Sekda untuk meminta kejelasan gitu siapa yang berwenang untuk mencairkan terkait tambahan tunjangan 50% itu. Siti Hoiria menambahkan sesuai peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023, seharusnya tambahan 50% tunjangan tersebut telah mereka terima untuk membantu pemulihan ekonomi nasional bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Tim tangkap buronan Kejaksaan Agung RI bersama tim intelijen Kejati Bengkulu kembali menangkap satu tersangka perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas di Kabupaten Kaur di Jakarta. Pria berinisial UL tersebut langsung diterbangkan ke Bengkulu pada Selasa malam dan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi. Saat digiring tim penyidik Kejati, UL yang berprofesi sebagai pengacara ini menutupi wajah dengan jaket. Kendati UL telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Kasih Penyidik Kejati Danang Prasetyo enggan membeberkan secara teknis peran tersangka dalam kasus yang menyeret Kadinkes dan beberapa kepala puskesmas di Kabupaten Kaur sebagai tersangka. Ya, menurut penyidik, dan kami juga tidak sendiri, ada tim penyidik. Ternyata ada kesimpulan dan fakta keterlibatan si RF ya sama UL ini terhadap pasal 21 yang disangkakan. Sejauh apa peran mereka ya? Jauhnya seperti apa nantilah teknis. Kalau untuk RF sendiri Mas yang pertama kali nyampe kemarin Mas, ini seperti apa domain dalam perkara ini? Jadi ada kerjasama ataupun turut serta dari 3 yang sudah kita amankan terdahulu, dan turut serta benang merah nyambung ke RF ini untuk UP ini UL. Sejauh ini Kejati telah menahan 5 tersangka dalam kasus perintangan penyidikan korupsi dana BOK Kabupaten Kaur. Para tersangka memiliki peran masing-masing dan mengaku memiliki koneksi di Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan kasus dana BOK dengan syarat Kadinkes dan sejumlah kepala puskesmas yang menjadi tersangka menyetor sejumlah uang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Sebuah toko beras di Jalan Samsul Bahrun, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu dibobol pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang beroperasi pada dini hari dengan cara masuk dari pintu belakang toko. Pelaku lebih dahulu menaiki pagar belakang toko, lalu membobol pintu yang terbuat dari kayu. Tak hanya mengambil 10 karung beras premium, pelaku juga menguras uang di meja kasir toko. Menurut pemilik toko Gustini, biasanya toko tersebut dijaga pada malam hari oleh ia dan suaminya. Namun pada saat kejadian, ia dan suaminya pulang. Pelaku diduga telah memahami situasi dan beroperasi setelah mengetahui toko dalam keadaan kosong. Nah, tidak tahu jamnya jam berapa, Bang. Tapi suami balik dari sini ini sekitar jam 10 lewat dari sini. Malam kemarin tuh tidur di sini. Malam itulah yang tidak tidur di sini nih. Langsung hilang tuh. Sehari itu tidak tidur di sini. Laku masuk lewat mana yuk? Kayak belakang. Lewat pagar kayak belakang tuh kan dikasihnya kayu sama kursi-kursi yang di depannya ditaruhnya di situ kayaknya. Dijebol berarti ya? Jebol pintu ya? Dijebolnya pintunya kayu-kayu. Apa saja yang diambil itu? Beras. Sama duit balik-balikan itu aja. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian lebih dari 2 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi Muara Bangkahulu dan masih didalami. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.